Halo, sahabat Sugawuk Story Channel. Saya yakin sahabat sudah kenal, sebagian besar mengenal beliau ini. Beliau adalah Bapak Wayan Gredeg, sarjana hukum, mantan Bupati Karangasem 2005-2015. Hari ini khusus kita undang untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Pak Wayan, siap. Kelihatannya baru datang dari daftar ya di BPD. Iya. DPD. Astungkare tadi Sudah lancar. Sudah lancar. Ya, saya sangat terkesan dengan apa yang Pak Wayan lakukan ketika mengawali sebagai Bupati 2005. Apa yang menjadi keyakinan Pak Wayan ketika itu siap menjadi Bupati? Karena kita tahu bahwa kebutuhan masyarakat real. Ya. Dengan daerah yang tertinggal, dengan kemiskinan yang begitu besar, apa penyebabnya? Kita dari sisi kelemahan dari pemerintah sebelumnya yang kita sudah pelajari, yang itu yang menyebabkan keberanian saya untuk maju menjadi bupati. Dari daerah yang begitu parah kemiskinannya, berani mengemban tanggung jawab, dan akhirnya 2015 berhasil mengangkat harkat dan martabat masyarakat Karangasem. Apa kiat-kiat yang Bapak lakukan, Pak Wayan? Semua apa yang saya lakukan itu sudah semua berkonsep yang jelas gitu. Kalau tidak ada konsep, saya kira juga sulit gitu. Kemiskinan itu karena apa? Pertama karena pendidikan. Kedua dari sisi juga termasuk kesehatan. Ketiga baru kaitan dengan ekonomi. Ekonomi menyangkut masalah infrastruktur dan lainnya. Nah, melihat itu tentu peluang pada waktu itu masih besar kita bisa dapatkan anggaran-anggaran dari pusat. Nah, dengan itu, dengan hubungan saya ke pusat dan sebelumnya juga cukup baik, itu ya saya pakai. Apalagi waktu itu DPR RI masih bisa sampai tingkat satuan 3. Itu lebih mudah kita mengemas anggaran, entah itu di DPR RI atau di lembaga kementerian. Nah, itu melihat itu memang kemiskinan waktu itu sudah mencapai hampir 37%. Satu-satunya daerah tertinggal. Kategori tertinggal itu udah paling jelek lah itu. Oke, dari daerah yang tergolong sangat rentan kemiskinan, kemudian dibangun selama 10 tahun, masyarakat Bali termasuk masyarakat di tingkat nasional juga mengakui keberhasilan Pak Wayan. Nah, ketika itu pendapatan daerah Karangasem kan sangat rendah. Kemudian apa yang dilakukan sehingga bisa menutup atau digunakan untuk membiayai anggaran di Karangasem itu? Nah, itulah salah satu yang kita yakini ke pemerintah pusat. Di antaranya konsep yang tadi masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah ekonomi. Nah, dari mana kita garap? Ya, itu bersamaan kita garap. Pendidikan juga tidak boleh dinomorduakan. Kesehatan juga tidak boleh dinomorduakan. Ya, tentu di situ bersama-sama kita bentuk dari sebuah perencanaan yang jelas. Ya, bagaimana membuat infrastruktur juga yang lebih bisa dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat. Nah, pendidikan bagaimana kita memberikan insentif, pertama kali memberikan insentif guru adalah di Karangasem. Daerah yang paling rendah PAD-nya tapi mampu untuk memberikan insentif. Jadi apa yang dilakukan luar biasa, dan akhirnya undang-undang membatasi, Pak Wayan. Jadi hanya boleh 2 periode, sehingga tidak bisa lagi melanjutkan kiprah beliau untuk membangun Karangasem. Tetapi nampaknya masyarakat masih sangat membutuhkan kiprah Pak Wayan dengan pengalaman di Karangasem 2 periode, bukan dalam skala kabupaten lagi, tetapi diharapkan adalah dalam skala Bali. Oleh karena demikian, maka tadi Pak Wayan sudah mendaftar DPD. Apa keyakinan Pak Wayan tentang perjuangan di DPD? Ya, perjuangan dalam konteks untuk melanjutkan dari sisi pembangunan yang masih tersisa. Termasuk di Kabupaten Karangasem, termasuk juga Bali. Di antaranya adalah belum merata dari sisi pertumbuhan ekonomi di Bali.
kesenjangan semakin tinggi, Ya. dan tentu di situ urbanisasi juga semakin tinggi. Ya, banyak yang dirugikan. Dari sisi sosial, masyarakat dirugikan juga. Mereka tidak bisa mengadakan interaksi sosial di desanya. Kedua, masalah politik juga. Gimana pun politik pasti dirugikan. Tidak mungkin dia pulang begitu aja, dia tidak bekerja lalu pulang hanya memilih kepala desa. Berapa kosnya mereka? Satu, dia kerugian tidak bekerja. Untuk makan aja besok. Nah, inilah salah satu harapan saya ke depan ini, bagaimana Bali ini agar pertumbuhannya itu merata. Tentu yang perlu diperbaiki adalah bagaimana membuat sebuah infrastruktur yang bisa membuat tumbuhnya ekonomi secara merata, khususnya di sektor pariwisata. Ada pendapat ya, yang umum ya, dikembangkan bahwa seolah-olah peranan DPD itu relatif lemah, sulit berperanan. Apakah Pak Wayan mempunyai pemikiran tersendiri terkait dengan masalah ini? Saya pelajari sebelumnya memang seperti itu, tetapi saya tidak mau seperti itu gitu. Ya. Nah, saya ingin bergabung dengan teman-teman, termasuk dari DPD, termasuk juga DPR RI. Ya. Kita rumuskan, kita satukan di situ bahwa kita menjadi wakilan orang Bali itu adalah sebagai bapaknya orang Bali di situ, tidak mengenal dari mana datangnya, dari mana latar belakangnya. Nah, dengan demikian tentu kita saling memberikan di sana. Saya kira itu tidak benar lah orang mengatakan bahwa kalau jadi DPD itu hanya sebuah hadiah kabupaten atau provinsi. Bali itu saya kira tidak benar. Tergantung kembali kepada orangnya masing-masing. Ya, betul. Saya setuju. Ya. Jadi sebenarnya DPD ini sebagai lembaga legislatif di tingkat nasional yang mewakili daerah, ini akan bisa berperan kuat, berperan maksimal, sangat tergantung dari orangnya. Ya. Dan saya melihat Pak Wayan sudah siap untuk memperkuat hal itu. Siap. Dan yang lebih penting lagi nanti adalah bekerja sama dengan DPR RI yang ada di Bali menjadi suatu kesatuan kekuatan legislatif untuk mengawal dan memperjuangkan masyarakat Bali ke depan. Ini adalah suatu langkah maju dari pemikiran calon DPD RI Pak Wayan Gredeg Sarjana Hukum, dan kita tunggu kiprah beliau. Selamat sore sahabat-sahabat Sugau Kori Channel.